Mata gue nih bener-bener di pojok sini sel. Video dasi. Bener-bener lagi sana mata gue nih bener-bener di pojok sini sel. Video dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, apa yang saya tampilkan tadi itu adalah sebuah video yang menunjukkan bahwa saat ini banyak orang-orang yang berpenampilan seolah-olah Islami, ibu-ibu, emak-emak yang berpenampilan seolah mereka itu wanita-wanita solehah, tetapi sebetulnya jauh dari kata solehah, jauh daripada ilmu itu sendiri. Banyak orang-orang saat ini bergelar haji ataupun hajah, tapi tidak ada esensi sedikit pun daripada gelar itu dalam kehidupan mereka. Banyak haji, banyak hajah yang mereka itu kesehariannya masih suka zalim kepada orang lain, masih suka menggibah orang lain, masih juga mengambil hak-hak milik orang lain, padahal dia dipanggil Bu Haji, panggil Bu Hajah. Pernah saya sampaikan juga, dulu waktu saya itu di satu tempat di Tulang Bawang, saya pernah mengabdi di sana sebagai seorang guru. Saya pernah ke pasar. Di pasar itu ada seorang kiai, ya bukan kiai sih, ada orang yang dituakan di situ. Seorang bos besar dipanggilnya Pak Haji Tua. Pak Haji Tua. Saya kira orang itu dipanggil Pak Haji Tua itu karena umurnya yang sudah tua, sudah jenggotnya putih, kemudian rambutnya putih, kemudian dipanggillah dia Pak Haji Tua. Pikir saya begitu. Tapi karena saya penasaran, saya tanyalah kepada orang-orang di situ, kenapa kok dipanggil Pak Haji Tua? Oh gini mas ceritanya, ternyata Pak Haji itu dulu adalah bos tua. Tahu tua ya? Tahu tua kan? Tua itu satu minuman keras yang terbuat dari nira atau deresan air kelapa, kemudian difermentasi jadilah minuman keras. Nah ternyata dia adalah bos tua itu, sehingga kemudian terkumpullah duitnya, kata dia, supaya saya ini dosanya nggak banyak, akhirnya berangkatlah haji. Dan hajinya itu menggunakan uang hasil bisnisnya tua, maka dipanggillah orang-orang di situ dengan kiai atau Pak Haji Tua. Dan bukan hanya dahulu saja, sampai hari di mana saya melihat orang itu, artinya sampai saya di situ, itu beliau, orang itu masih berjualan tua, masih menjadi bos tua, maka dipanggillah Pak Haji Tua. Tuh, jadi gelar-gelar haji, gelar hajah selama ini selalu dibangga-banggakan oleh banyak orang, tetapi esensi dari haji dan hajah itu sendiri tidak berlaku bagi mereka. Padahal di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Bagi haji, bagi orang yang berhaji secara mabrur, maka tidak ada balasan bagi mereka adalah surga. Tapi nyatanya banyak sekali orang-orang haji itu ya hanya karena ingin dipandang sebagai orang yang sudah Islamnya bagus, pengen dipanggil Bu Hajah atau Bu Haji, hanya sekedar itu saja. Mereka tidak memahami esensi terpenting daripada haji itu adalah ketaatan. Nah Kofizen semuanya, termasuk apa yang kita tampilkan di video di awal tadi itu, sebetulnya sudah bagus. Mereka punya pakai jilbab, mereka pakainya sudah muslimah, sudah kafah gitu kan. Jilbabnya bukan jilbab ketat, jilbab yang tertutup. Tetapi apa yang mereka lakukan, foto-foto di depan orang sholat, seolah-olah mereka ini nggak melihat orang sholat di situ. Ini adalah hal yang sangat miris sekali. Apalagi kalau dibandingkan di zaman saya waktu masih kecil, ketika saya SD, SMP, mohon maaf, SD-nya saya itu orang yang pakai jilbab itu satu kampung, mungkin hanya anaknya kiai saja. Selain anaknya kiai nggak ada yang pakai jilbab. Iya, itu sumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika saya masih SD kelas 3 dan kelas 4, guru agama saya itu perempuan, dan beliau itu menggunakan rok pendek di atas lutut. Bayangin, itu pada saat itu tahun berapa? Ya sekitar tahun 99 itulah, tahun 99, tahun 2000-an. Itu saya masih SD. Itu memang jarang sekali orang pakai jilbab pada saat itu. Perempuan-perempuannya apalagi. Teman-teman sekolah apa yang pakai jilbab? Saya dari SD sampai SMP sampai lulus nggak ada yang pakai jilbab. Dulu bahkan ketika saya SMP hanya ada satu orang saja pakai jilbab, itu anaknya Pak Kiai. Dan kalau dia pakai jilbab itu seolah-olah aneh itu. Dia asing sendiri. Dia sendiri yang pakai jilbab, gak ada yang lain pakai jilbab. Itu saking anehnya di zaman itu. Tapi penghormatan mereka terhadap agama sangat tinggi. Mereka sangat berhati-hati dengan sholat, mereka berhati-hati dengan masalah perilaku-perilaku. Pacaran-pacaran itu mohon maaf gak seperti sekarang.
Zaman dulu kita cuma main surat-suratan aja. Kalau ketahuan orang, waduh, sudah malunya naudzubillah sampai kemana-mana. Seolah-olah pacaran itu aib. Zaman itu. Sekarang kalau nggak punya pacar kayaknya aib. Ini bedanya. Jadi zaman dulu mungkin secara pakaian, orang-orang terdahulu, orang-orang zaman saya, itu masih banyak orang yang tidak islami secara pakaian. Tetapi pola pikirnya dan perilakunya sangat luar biasa. Menghormati agama, sangat tinggi. Beda dengan sekarang. Jilbab itu hanya seperti pakaian yang dijadikan sebuah fashion. Zaman dulu banyak orang yang tidak mau pakai jilbab karena berpikir jilbab itu pakaian yang suci, terlalu suci untuk dipakai oleh mereka yang banyak dosa. Sedangkan yang sekarang itu nggak begitu, hanyalah fashion, kemana-mana fashion. Dan mohon maaf, banyak juga orang-orang yang melakukan jilbab, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nyebar. Sebagai apa? Sebagai bintang video panas gitu, padahal pakai jilbab. Dan itu banyak sekarang. Ya, internet semakin melebar, tapi negatifnya juga semakin banyak. Nah, ini membuktikan bahwa zaman kita ini secara tampilan memang betul banyak islami, tetapi secara batin, secara hati banyak orang-orang jauh dari kata Islam. Dan mereka ini perlu lagi untuk dibahas dan mereka perlu untuk dinasihati supaya mereka ini kembali ke jalan yang benar. Sudah bagus mereka mau pakai jilbab, tinggal akhlak mereka saja yang harus didandani. Karena muslim itu haruslah kafah, bukan pakaiannya saja yang harus muslim, tapi yang terpenting adalah iman, hati di dalamnya itu harus muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Anda semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang saya ucapkan.